Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 9 Januari 2023. Firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala kebaikan yang kami terima, di mana pada saat ini kami juga masih merasakan kasih setiamu yang selalu menemani kami, memberkati kami Tuhan. Terlebih pada saat pagi hari yang indah ini, kami mensyukuri satu hari yang indah yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tentunya Bapa, kami tidak pernah lupa untuk berharap bahwa hari yang baru ini penuh dengan pengharapan bagi kami. Ya Bapa di surga, sebelum kami melangkahkan kaki kami memulai aktivitas kami masing-masing, terlebih dahulu kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami percaya jika Tuhan menyertai kami dalam satu hari ini, kami pasti mampu melakukan pekerjaan kami, dan pasti kami juga mampu untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau terang itu hanya menyinari dirinya sendiri, tentunya dia bukanlah terang yang sejati. Terang yang sejati adalah terang yang dapat menerangi setiap orang, terang yang dapat menerangi setiap orang, dan terang itu terus terpancar. Karena itulah sebenarnya hakikat dari terang. Terang itu tidak akan pernah diskriminatif. Terang itu tidak akan pernah kalah dengan kegelapan. Bagaimanapun pekatnya kegelapan, tetapi terang tidak akan pernah kalah terhadap kegelapan. Demikian yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari dalam nats ini, di mana Yesus telah dimaklumkan oleh orang banyak sebagai terang. Dia sudah dipercayai sebagai terang. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, Yohanes banyak melihat bahwa terang-terang palsu ada banyak di dalam perjalanan kehidupan orang Kristen pada saat dia menuliskan nas ini. Dia banyak melihat bahwa orang-orang percaya telah menyandarkan dirinya kepada terang-terang palsu, di mana orang percaya bahwa ketika dia bersandar menyerahkan dirinya kepada terang palsu itu, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih bermakna. Dia akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Dia akan dapat menyambung hidupnya dengan tuntunan dari terang-terang palsu itu. Sehingga Yohanes melihat bahwa walaupun mereka demikian, dia juga melihat bahwa tidak ada orang-orang Kristen yang pertama, tidak ada dari mereka yang bersandar kepada kepada terang palsu itu, tidak ada yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak ada mereka menjumpai apa yang mereka inginkan dari terang-terang palsu itu. Mereka hanya menjumpai kegagalan, di mana terang palsu yang banyak saat itu adalah hanya menerangi dirinya sendiri, namun tidak dapat memberikan terang bagi orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Yohanes mengingatkan kita bahwa di saat ini bahwa terang yang sesungguhnya telah ada di dalam dunia. Terang yang sesungguhnya telah ada di dalam dunia. Sehingga Yohanes mengajarkan kepada orang-orang percaya bahwa carilah dan terimalah terang yang sesungguhnya, yaitu adalah Yesus. Jangan percaya kepada terang-terang palsu, tetapi Yesuslah terang yang sesungguhnya.
Dan nas ini juga meminta kita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat ini juga kita harus jeli melihat banyaknya sekarang pemberita-pemberita palsu, banyaknya sekarang hujatan-hujatan seolah-olah mereka mengajarkan doktrin-doktrin yang salah, seolah-olah menunjukkan bahwa apa yang diajarkannya itulah yang paling tepat. Itu juga perlu kita harus amati, kita harus hindari bahwa nas ini mengatakan kepada kita bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara-saudari, nas ini juga menginginkan kita supaya kita juga menjadi terang, supaya kita dapat memberikan terang bagi orang lain, menerangi kehidupan orang lain, menerangi kehidupan saudara-saudari kita yang masih tinggal di dalam kegelapan. Jangan hanya menerangi diri sendiri, tetapi kita dituntun untuk menjadi terang bagi dunia kegelapan, bagi orang-orang lain yang tinggal di dalam kegelapan. Bagaimana itu supaya dapat kita lakukan Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Yang pertama, terimalah terang itu di dalam dirimu. Terimalah terang itu di dalam hidupmu. Takkan mungkin kita bisa memberikan terang kepada orang lain sementara kita belum menerima terang. Tidak akan mungkin kita menjadi penerang bagi orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan sementara kita pun masih di dalam kegelapan. Karena itu terimalah terang itu. Dia sudah ada di dalam dunia, terimalah dia dan jadilah menjadi terang, penerang juga bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga kita dimampukan, semoga kita dikuatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam satu hari ini kemanapun kita melangkah. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yesus adalah terang yang sejati. Maka berikanlah hidupmu, percayakanlah hidupmu, sandarkanlah hidupmu kepada Dia. Di dalam satu hari ini Tuhan, Dia pasti akan memberkati kita, memberikan segala apa yang kita inginkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami terima terang-Mu di dalam hidup kami, dan juga kami memohon supaya Tuhan mampukan kami menjadi penerang bagi orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan, baik itu saudara-saudari kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan hidup kami dalam satu hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan akan mengiring langkah kami kemanapun kami melangkah. Apapun pekerjaan kami, pekerjaan jemaat-Mu di Resort Surabaya ini, Tuhan berkati mereka semua. Begitu juga para lansia, karena Tuhan memberikan sukacita, memberikan kesehatan, memberikan mereka panjang umur. Mampukan seluruh jemaat-Mu untuk berkarya di dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak. Terpujilah Engkau. Amin. Salam, Horas, selamat beraktivitas, amanginang seluruh jemaat di HKBP Resort Surabaya. Tuhan memberkati.